Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua dimanapun kalian berada? Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, amin. Sahabat, kita sebagai saudara satu akidah wajib kiranya untuk saling menasehati dalam kebaikan. Dalam kesempatan ini mari kita sejenak meluangkan waktu untuk menyimak kalam singkat dari guru kita. Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada dalam kandungan ibu, ditetapkan 4 hal. Salah satunya adalah ajal kematiannya. Jadi sebelum kita lahir ke dunia, ajal kematian kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah rahasiakan ajal kematian kita dalam umur kita masing-masing. Makanya setiap hari ada malaikat yang mencium ubun-ubun kita 3 kali, memastikan berapa lagi sisa umurnya. Maka ini Bapak Ibu sekalian, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau orang kolbunya sudah terbuka, ini kolbu itu ada hijabnya, ada penghalangnya. Kalau kolbu itu diangkat penghalangnya oleh Allah, maka Bapak Ibu sekalian, persoalan manusia itu adalah ketika kolbunya terhijab, ketika kolbunya terhalang. Kalau kolbu terhalang, dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, maka kolbunya tidak akan bergerak, maka kolbunya tidak akan peka melihat orang yang miskin, orang yang lemah, yang wajib kita bantu, tidak akan peka. Kenapa? Kolbunya terhijab, kolbunya terhalang. Seandainya hijab itu diangkat oleh Allah, maka kolbu kita akan melihat sesuatu yang hakikat. Apa yang hakikat? Nih, yang kita lihat adalah zohirnya, maka yang akan ketangkap hakikatnya. Orang yang tersingkap kolbunya melihat yang hakikat, maka dia akan tumbuh dalam kolbunya. Hari ini adalah persiapan kematian, hari esok adalah saat kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kolbu kita sudah bisa merasa seperti itu apa belum? Atau hidup akan 1000 tahun begitu? Nah, itu tanda kolbunya terhijab. Kalau kolbu kita hijabnya, penghalangnya diangkat, hari ini adalah persiapan kematian. Esok adalah saatnya kita pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau umpamanya Bapak Ibu sekalian, bubar pengajian, malaikat Ijrail membisikkan ke telinga kita, Bapak Ibu, sisa umur Bapak Ibu tinggal 3 hari lagi. Seandainya malaikat Ijrail membisikkan ke dalam telinga kita, sisa umur kita hanya tinggal 3 hari saja, kira-kira mau apa? Seandainya, namanya seandainya ini, kira-kira mau apa? 3 hari itu mau apa? Ada yang mau sholat di masjid aja, baca Quran saja. Nah, itulah gambaran kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau orang mata hatinya diangkat penghalangnya, maka setiap ketemu hari, inilah waktu persiapanku, inilah waktu pembekalan diriku, sebab hari esok adalah hari perpisahan, hari esok adalah waktu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu sekalian, waktu itu begitu mahal, dia akan manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu namanya orang yang terbuka mata hatinya, ketika hijab penghalang kolbunya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh ketika masuk ke alam barzah dibagi 2. Pertama, mu'azzabah. Ruh mu'azzabah, ruh yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang banyak berbuat zalim dan berbanyak berbuat kemaksiatan. Ruh di alam barzahnya disiksa oleh Allah. Bahkan amal-amal dosanya Allah ciptakan menjadi makhluk yang menakutkan dan menjijikan, menemaninya di alam kubur. Ada yang kedua, ruh muna'amah, ruh yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Orang-orang yang soleh, orang-orang thayyibin yang banyak beramal soleh. Ruhnya muna'amah, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam barzahnya raudhatun min riyadil jannah, menjadi taman-taman surga yang membahagiakan. Entah berapa lama nanti di alam kubur, ketika dibangkitkan menuju mahsyar, seolah-olah baru setengah malam saja dirasakan, saking betahnya di alam kubur, saking betahnya di alam barzah. Seolah-olah baru setengah malam saja katanya, padahal entah berapa ratus tahun di alam kuburnya. Nah, ini ruh setelah masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzah.
Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan. Nabi bersabda, al-istidadu lil mauti qabla nuzuliha. Persiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Jangan sampai mati kita mati mendadak, tapi mati kita harus mati dalam persiapan kematian. Demikian tadi mutiara kalam nasihat dari guru kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.